Politeknik Manufaktur Ceper. Sebuah upaya penyelenggaraan pendidikan berbasis industri dalam rangka menuju industri maju dan berdaya saing tinggi. Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki posisi sangat strategis karena terletak di antara dua kota besar penting, yakni Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya dan kota pelajar, dan Surakarta yang dikenal sebagai kota budaya yang memiliki Bengawan Solo. Dua kota tersebut masing-masing memiliki pelabuhan udara internasional, yakni Adi Sucipto di Yogyakarta dan Adi Sumarmo di Surakarta. Kabupaten Klaten dengan luas 6.566 hektar dengan penduduk 1.271.530 jiwa, memiliki potensi di bidang industri mesin, logam, mesin kimia, dan aneka sebanyak 19.386 unit usaha, menyerap tenaga kerja sebesar 77.540 orang. Di antara industri logam tersebut, yang paling menonjol adalah industri pengecoran logam di Sentra Industri Pengecoran Logam Ceper yang terletak di Kecamatan Ceper. Ceper, sebuah kota kecamatan, memiliki stasiun kereta api yang setiap hari dilalui oleh kereta api yang menghubungkan dua kota pelabuhan besar, yakni Jakarta dan Surabaya. Di sini terdapat 330 unit usaha pengecoran logam dengan menyerap tenaga kerja sebesar 3.456 orang dengan kapasitas terpasang sebesar 150.000 ton besi tuang kelabu per tahun. Kebutuhan nasional akan produk logam dengan spesifikasi khusus diperkirakan sebesar 200.000 ton. Dengan kapasitas nasional sebesar 330 ton per tahun, kebutuhan nasional tersebut baru dapat dipenuhi sepertiganya, yakni oleh industri besar, industri kecil, dan menengah. Pengecoran di Sentra Industri Pengecoran Logam Ceper belum dapat memberi peran yang berarti karena teknologi yang diadopsi, mesin peralatan yang digunakan, kemampuan manajemen, dan potensi sumber daya manusia pendukungnya masih rendah. Semua itu merupakan hambatan dalam rangka memenuhi permintaan pasar dan dalam rangka menghadapi persaingan ke depan yang semakin ketat. Untuk memberikan dukungan terhadap upaya tersebut, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten, Politeknik Manufaktur Bandung, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan masyarakat industri pengecoran logam di Ceper, dan pihak lain yang peduli dan terkait, berupaya terus untuk meningkatkan kemampuan daya saing melalui berbagai pelatihan dan pendampingan teknis dan manajemen. Itu saja belum cukup, karena masalah yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan terjadinya persaingan, baik nasional maupun global yang semakin ketat. Krisis ekonomi pada tahun 1997 dengan segala dampaknya
tidak membuat upaya meningkatkan daya saing menurun. Tersedianya fasilitas laboratorium logam ceper dan unit pelayanan teknis logam di Ceper milik pemerintah Kabupaten Klaten sebagai sarana pendukung, mendorong berbagai pihak untuk semakin memantapkan upaya meningkatkan daya saing, terutama dalam hal penyediaan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, tangguh, produktif, dan inovatif. Akhirnya tekad membulat. Pada tanggal 13 Juli 2000, masyarakat industri pengecoran yang terdiri dari 13 pengusaha industri dan pemuka masyarakat Klaten mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Indonesia Baru sebagai upaya mendirikan perguruan tinggi politeknik. Pada tanggal 13 Juli 2000, Yayasan Indonesia Baru membuat kesepakatan bersama dengan Politeknik Manufaktur Bandung yang disaksikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka mendirikan Politeknik Manufaktur Ceper yang selanjutnya dikenal dengan Polman Ceper. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui sebuah perjanjian kerjasama dengan Yayasan Indonesia Baru memberikan dukungan berupa izin penggunaan fasilitas laboratorium dan unit pelayanan teknis sebagai sarana kegiatan belajar mengajar bagi Politeknik Manufaktur Ceper. Melalui upaya keras dan terus-menerus, akhirnya Politeknik Manufaktur Ceper berdiri dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro pada tanggal 23 Juli 2003. Kegiatan belajar mengajar dimulai pada tanggal 1 September 2003 di Polman Bandung selama 1 semester. Polman Ceper menerapkan sistem pendidikan berbasis industri atau Industrial Based Education, di mana mahasiswa belajar praktek di industri dan di kampus sebanyak 70% dan teori di kelas sebanyak 30%. Kegiatan Polman Ceper dimulai pagi hari pada jam 7:15 dan berakhir pada jam 4 sore. Mahasiswa yang mau praktek di bawah panduan instruktur di kampus untuk menuju ke industri mitra. Semua karyawan menyiapkan tugas di divisinya masing-masing. Setiap pagi selama setengah jam, pimpinan melakukan pertemuan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kegiatan kemarin dalam rangka memecahkan masalah atau hambatan yang timbul. Kegiatan pengujian dan penelitian oleh mahasiswa dilakukan di laboratorium di bawah panduan instruktur. Kegiatan di bengkel kampus dilaksanakan oleh karyawan, instruktur, dan mahasiswa. Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan Polman Ceper meliputi pendidikan, pelatihan, produksi, konsultasi, rekayasa, dan layanan laboratorium. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang di samping terdidik dan terampil, diperlukan pula sumber daya manusia yang berwawasan luas dan memiliki etos kerja tinggi. Diupayakan pada semester 5, mahasiswa dapat melakukan pemagangan ke industri besar yang sudah mapan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jepang sebagai negara industri maju merupakan alternatif pilihan.
karena beberapa orang dari pimpinan Polman Ceper pernah melihat sendiri sewaktu melakukan kunjungan ke beberapa industri pengecoran di Jepang dalam rangka training subcontracting industry beberapa tahun yang lalu. Melalui pendidikan berbasis industri, diharapkan akan terjadi dampak berupa peningkatan teknologi di industri mitra Polman Ceper tempat praktek mahasiswa, sehingga terjadi pertumbuhan industri secara vertikal, di mana tidak hanya jumlah industri saja yang bertambah, tetapi lebih pada peningkatan teknologi dan produktivitas dan efisiensinya. Semakin terbukanya peluang pasar industri mitra Polman untuk memasuki pasar produk dengan spesifikasi dan tingkat presisi yang lebih tinggi yang selama ini hanya dapat dilakukan industri besar. Peningkatan kapasitas terpakai yang ada di sentra industri. Terciptanya industri kecil pengecoran berdaya saing tinggi karena didukung oleh sumber daya yang terampil, terdidik, tangguh, produktif, dan inovatif. Meskipun saat ini berbagai hambatan menghadang, semua potensi yang ada di industri pengecoran logam termasuk Polman Ceper dikerahkan untuk menghadapi tantangan yang semakin hari tiada henti. Yang berhasil adalah yang mampu mentransformasikan tantangan menjadi peluang, sehingga ke depan akan terwujud sebuah industri kecil logam yang maju dan berdaya saing tinggi. Semoga berhasil.